Selamat malam semuanya. Pada kesempatan ini kami bermaksud menyampaikan bahwa kami di sini DPC Pradi Jakarta Barat. Jadi di sebelah kanan saya ada rekan Anas dan kemudian ada rekan Fahmi. Paling kanan ini rekan Heri Suherman, Sekretaris DPC, dan ada rekan Ridanto Damanik, Ketua Bidang Pembinaan Organisasi dan Profesi. Pada kesempatan ini kami terpanggil untuk melakukan press conference terkait dengan sikap DPC Pradi Jakarta Barat terhadap permasalahan yang dilakukan oleh kita sampaikan saudara rekan advokat senior Hotman Paris Hutapea terhadap sikapnya kepada Pradi, ya, sebagaimana yang telah rekan-rekan wartawan ketahui bahwa rekan Hotman ini mempersoalkan keabsahan dan legalitas daripada Pradi. Padahal diketahui rekan Hotman sudah menjadi anggota daripada Dewan Pengacara Nasional Indonesia dan melakukan konferensi pers saat itu juga di samping daripada Presiden DPNI rekan Faisal Hafiz. Dan beberapa yang bisa kami sampaikan, yang kami kutip penyampaian rekan Hotman adalah DPN Pradi Oto Hasibuan tidak sah. Kemudian juga berdampak kepada KTA-nya tidak sah. Kalau saya tidak salah juga itu terkait juga dengan berarti produk PKPA-nya tidak sah. Inilah hal-hal yang sangat kami sayangkan. Pradi ini adalah organisasi pada tunggal, ya, organisasi advokat yang begitu besar. Mungkin anggotanya ada sekitar 60.000 tersebar dari di seluruh, ya, Indonesia, Aceh sampai Papua. Mungkin ada sekitar hampir 190 cabang di seluruh Indonesia dan juga memiliki pusat bantuan hukum yang mungkin sekitar 140 cabang dari Aceh sampai Papua. Kami ini terusik dengan peristiwa ini dan memang nyata ini sudah terjadi suatu kegaduhan, kegalauan, keonaran dan sudah berdampak di mana-mana sebenarnya. Bahkan sudah ada laporan-laporan polisi di berbagai DPC gitu ya. Dan ini tentunya kami DPC Pradi Jakarta Barat harus mengambil sikap juga melihat perkembangan yang ada terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh rekan advokat Hotman Paris. Dan saya sendiri sudah mengetahui karena saya sendiri terlibat bahwa sudah terjadi perdamaian kalau dikaitkan dengan putusan kasasi yang membatalkan perubahan anggaran dasar di dalam rapat pleno. Sedangkan ini secara garis besarnya, ya, bahwa keputusan di dalam Munas itu belum pernah dibatalkan dan belum pernah bahkan digugat, sehingga, ya, saudara rekan Alamsyah sendiri mengakui hasil keputusan perubahan anggaran dasar di Munas dan mengakui kepemimpinan Profesor Dr. Oto Hasibuan sebagai Ketua Umum Pradi yang sah. Jadi no case, jadi clear. Nah, yang menjadi pertanyaan kami, kenapa justru orang yang berada di luar, yang berada di DPNI masih terus-menerus mempersoalkan dan mempermasalahkan Pradi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan secara garis besarnya, ya. Dan mungkin kalau soal materi daripada upaya hukum yang akan dilakukan bisa disampaikan oleh rekan Anas maupun rekan Fahmi. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman. Saya lanjutkan bahwa per hari ini kita sampaikan surat somasi terbuka kepada rekan senior Hotman Paris Hutapea. Itu somasi terbuka dari DPC Pradi Jakarta Barat terkait ucapannya dalam preskon beberapa waktu lalu itu yang mengucapkan dengan tegas bahwa Pradi Oto tidak sah dan menyatakan juga kartu advokat yang ditandatangani oleh Oto tidak sah. Nah, dua konten kalimat ini, ya, kita duga sebagai hoax, sebagai berita bohong. Maka itu
karena tidak ada dasarnya. Dia menyebutkan dasarnya adalah putusan, tapi dalam putusan itu juga tidak sama sekali membahas mengenai bahwasanya Pradi Oto Hasibuan tidak sah. Nah, melalui somasi ini kita minta kepada Hotman Paris Hutapea supaya mencabut dan meminta maaf kepada Ketua Umum kami, ya, Profesor Oto Hasibuan, terkait 2 dugaan ucapan hoaxnya. Apabila dalam 2 kali 24 jam dia tidak menarik ucapan serta meminta maaf, kita akan mengambil langkah hukum tegas. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga menghimbau, ya, melakukan somasi terbuka kepada Faisal Hafid, seseorang Ketua Umum DPN Presiden DPN Indonesia, yang pada saat preskon berada di samping rekan senior Hotman Paris. Karena setelah dia preskon, dia mengeluarkan maklumat, ya, yang berisi kurang lebih menyampaikan bahwa ada ketidakpastian dalam organisasi advokat, sehingga dia menghimbau supaya para advokat itu masuk ke dalam organisasinya. Nah, ya, sampai dia membuat krisis center. Nah, maklumat ini kita duga juga sebagai sebuah penghasutan, ya, penghasutan. Makanya kita minta dalam 2 kali 24 jam supaya mencabut maklumat tersebut. Jika dalam 2 kali 24 jam tidak dicabut, maka kita juga akan melaporkan. Terima kasih. Rencana pelaporannya mana, Bang? Saat ini Oke, benar, mungkin tambahan. Tadi hanya mendalami pasal apa yang kemudian akan dikenakan pada Hotman, dan kemudian kemungkinan besar juga kepada Alam Faisal Hafiz. Nah, sorry dua itu. Nah, tadi sudah ditegaskan bahwa 2 objek pernyataan itu yang menyebut bahwa Pradi Oto tidak sah, atau kartu yang ditandatangani oleh kartu tadi oleh foto itu dianggap tidak sah. Dua kali itu menjadi objek juga tidak pidana. Kita melaporkan dengan pasal 14 ayat 1, pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana tentang dugaan berita bohong yang dapat menimbulkan kegaduhan. Bukti kegaduhan dan keonaran itu saya kira sudah tergambar hampir di seluruh Indonesia. Baik itu di Sumatera, kita lihat di Lampung, di Pekanbaru, di Jawa Barat, ada di Bandung, di Jawa Timur, Surabaya, Madiun, Sidoarjo, di Denpasar pun seperti itu. Mungkin di beberapa tempat akan terus diikuti. Ada yang sudah melaporkan ke polisi, ada yang sudah melakukan somasi secara terbuka. Pernyataan dugaan menyebarkan berita bohong itu tidak berhenti sampai di situ, tetapi juga diikuti dengan dugaan penghasutan yang menyebut bahwa nanti orang tua yang ikut itu pendidikan juga bisa terancam, bisa protes, pengharapan anaknya dan sebagainya itu sudah termuat. Nah, menariknya adalah rekan Hotman melakukan bantahan bahwa dia katanya tidak pernah menyebut versi Oto Pradinya tidak sah. Itu disampaikan. Nah, itu jelas tidak pidananya. Nah, kita juga akan melaporkan selain tadi menyebarkan berita bohong, kemungkinan besar juga akan melaporkan dengan pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap lembaga. Apalagi ada diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Karena ini jelas menimbulkan keresahan. Nah, tapi kita masih memberikan kesempatan itikat baik dari rekan Hotman untuk meminta maaf secara terbuka. Bila tidak, hampir dipastikan kita akan mengambil langkah hukum yang sama. Kemungkinan kita akan melaporkan ini ke Baris Krim Polri. Nah, saya kira itu. Ancamannya berapa sih, Bang? Kalau itu Ancaman pidana 10 tahun penjara yang juga menyebarkan berita bohong. Artinya bisa dilakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Lihat kasus ini sebenarnya kasus yang tidak jauh berbeda seperti kegaduhan dalam kasus Edi Mulyadi atau kegaduhan yang kemudian terjadi dalam kasus Ratna Sarumpait. Cuman ini terjadi di kalangan advokat yang sudah mereka mendapatkan kartu predikat Pradi dari Oto Hasibuan yang resah dengan jalan. Nah, saya kira Bang, terkait permintaan maaf nanti dari Hotman Paris, kalau seandainya permintaan maaf itu terucap, apakah dari teman-teman Pradi akan mencabut atau berhenti begitu saja terkait permasalahan hukumnya? nah ini Pak Ketua yang jawab karena Ketua dikunjung. Ya, ini kan kalau dia minta maaf, kira-kira teman-teman gimana? Dia minta maaf nih, kira-kira ya kan? Jadi kita masih menduga-duga ini ya. Ya kalau dia minta maaf ya bagus.
Tapi tentunya kalau kami sebagai DPC Pradi Jakarta Barat, karena ini kan somasi terbuka kami dari DPC Jakarta Barat, ya kami sih tidak ada persoalan di situ, gitu ya. Sesuai dengan permintaan maaf dan mungkin bisa dicek di situ ya, somasi terbuka tersebut. Kami meminta itu adalah di setiap konten ya, konten atau di setiap publikasi yang dilakukan oleh yang bersangkutan maupun di setiap media yang mengekspos ucapan yang bersangkutan. Jadi kira-kira tolonglah gitu ya, di mana saja beliau menyampaikan, karena disitulah sudah diketahui orang yang menyebabkan keresahan kegundahan tersebut ya. Jadi kalau itu bisa dilakukan, ya bagi kami tidak ada masalah, gitu ya. Kami terima permintaan maafnya. Berarti proses hukumnya terkait pernyataan hoax itu stop atau gimana? Ya, tentu kan kita berikan 2 kali 24 jam dari sekarang ini. Kalau itu bisa dilakukan, ya kenapa tidak, gitu ya. Nah, Berarti intinya ada jalan damai lah nantinya. ya, sesuai dengan somasi kami itu kan ada. Jelas kami katakan tolong di setiap mana, di setiap konten, di setiap media yang dia mengekspos pernyataan tersebut. Pokoknya kami ingin supaya benar-benar stop. Ingat ya, stop. Jangan mendebatkan, mengargue mengenai Pradi. Sama seperti kami tidak mengargue DPNI, gitu loh. Kan kami tidak mengargumentasikan gitu loh, kepemimpinan di DPNI, kepengurusannya, aktanya. Ya sudah, maksudnya kami ingin benar-benar konsisten, stop gitu. Jadi menarik kembali semua itu dengan meminta maaf, dan setelah itu stop, jangan singgung yang ini lagi, kira-kira apa persoalan ini, nanti setelah itu ini lagi persoalan ini. Ya kita ingin benar-benar tolong dihentikan, dan tentu kami ya tidak akan melanjutkan upaya hukum ya kalau benar-benar di stop. Bang, terkait yang kemarin kan pertama kan soal kode etik Bang ya, kedua yang statement yang dikatakan hoax. Nah ini lebih ditengakan perkara yang gimana ya Bang? Secara kode etik, secara advokatnya, atau yang statement yang kemarin katakan tidak sah itu yang? Jadi mungkin begini, kalau kode etik kita nggak bicarakan di sini ya. Jadi mungkin rekan Fahmi mengenai hoaxnya ya. Baik, saya tegaskan kembali bahwasanya terkait somasi ini tidak ada hubungannya dengan masalah kode etik. Itu adalah ranahnya dari DPR pusat. Ya. Kita fokus hanya di 2 kalimat tadi. Ketika dia preskon, dia menyatakan Pradi Oto tidak sah dan kartu advokat yang ditandatangani oleh Oto tidak sah. 2 kalimat itu, jadi nggak ada hubungannya tuh dengan masalah etik, dengan masalah apa dia yang berkembang soal adalah banyak laporan kode etik. Kita nggak ada maksud situ. Fokus pada masalah preskon dia yang mengklaim bahwasanya Pradi Oto tidak sah. Nah Bang, satu lagi Bang. Kemarin juga Hotman bilang Bang, Pradi rugi Bang, ketinggalan Hotman Bang. Ini tanggapan dari DPC sendiri gimana nih Bang? Jadi gini ya. Iya. Jadi gini ya, kalau kita mau katakan ya, saya juga bingung kalau statement itu disampaikan, karena Pradi ini begitu besar ya. Pradi ini wadah tunggal yang sudah berdiri berdasarkan undang-undang advokat ya, dari 2003 kemudian 2004 kita berdasarkan akta pendirian, sudah begitu besar kami ini gitu ya. Jadi saya rasa sih mungkin tidak bisa lah ya, kalau menurut saya orang per orang mengklaim gitu bahwa dirinya lebih besar dari organisasi Pradi ini. Jadi saya meragukan kalau untuk bicara soal statement itu. Jangan salah loh, banyak orang-orang besar di Pradi ini. Betul. Jadi yang mana sebenarnya indikatornya? Kalau dibilang kaya, kalau menurut saya banyak sekali yang tidak terlihat ya, yang menonjolkan diri, yang berprestasi banyak sekali gitu loh. Jadi Pradi ini yang jauh lebih besar daripada orang per orang. Jadi saya sih meragukan statement itu. Mungkin saya bisa katakan ini in my opinion itu tidak benar. Ya, in my opinion, saya berhak untuk itu. Ya, jadi saya menyatakan pendapat itu tidak benar. Terima kasih. Terakhir Bang, terkait yang kata keabsahan itu tidak sah, Bang Oto kan Bang Hotman mengatakan sempat, yuk kita mengkawal bagi yang ingin pindah Pradi ke DPN. Mungkin Abang tanggapan seperti apa? Mengajak senior. Mungkin teman terakhir Pak, Hotman juga waktu itu sempat bilang bahwa Pradi itu organisasi advokat yang single bar. Jadi ada multi bar, jadi memberi kebebasan pada advokat lain untuk berorganisasi atau membuat. Oke, saya jawabin dulu ya. Gimana tadi pertanyaannya?
Bang Hotman mengatakan siap mengkawal advokat muda untuk pindah ke organisasi sebelah. Jadi, Free. ya terkait ya dengan dia bikin statement soal perpindahan advokat, kita tadi juga sampaikan kita mensomasi dan menghimbau kepada saudara Faisal Hafid, ya dia presiden dari DPN Indonesia yang saat itu posisinya berada di samping Hotman Paris pada saat preskon. Nah, kita menduga yang bersangkutan karena mengeluarkan maklumat sengaja ingin mengambil keuntungan dari kekisruhan yang terjadi antara rekan senior Hotman Paris dengan Prof. Dr. Hasibuan dan Pradi. Jadi juga kita mensomasi juga kepada Faisal Hafid supaya dia mencabut maklumatnya. Jangan memberikan hasutan kepada para advokat untuk tidak pindah. Terima kasih. Ya, baik, saya jawab yang tadinya. Jadi kalau kita mau berbicara yang disampaikan mungkin didengar itu juga dari sang presiden ya. Jadi ada memang ucapan sang presiden DPNI itu mengenai ya faktanya sekarang bar. Kita kan bicara fakta kata dia gitu. Tetapi kita harus bicara juga secara ketentuan undang-undangnya, secara de jure-nya gitu ya. Bahwa undang-undang advokat itu masih berlaku. Kalau kita berbicara undang-undang advokat itu maka single bar. Jelas di situ, ya. Jadi organisasi advokat itu adalah wadah tunggal. Dan di akta pendirian pertama yang disebut sebagai organisasi advokat itu dinamakan apa? Peradi. Dan harus dibentuk itu ya paling lambat 2 tahun setelah undang-undang itu diundangkan. Dan sudah terbentuk yang namanya peradi. Makanya sampai sekarang peradi yang dibawa ke kepemimpinan Prof. Otto ini nggak ada embel-embel. Jadi cuma peradi aja. Jadi kalau ada orang bilang Pradi sebenarnya itu nama-nambahin aja. Kita cuma Pradi aja. Karena kita yang konsisten dari 2004 itu sesuai anggaran dasar pendirian pertama yang original Pradi. Nah, karena kita tetap mempertahankan ya bahwa undang-undang kita masih menganut single bar. Ya, masih menganut wadah tunggal. Kalau ada penyimpangan hukum gitu ya, ya itu beda gitu ya. Tetapi secara hukumnya sekarang ini de jure-nya masih single bar, belum pernah dibatalkan itu undang-undang itu. Bahkan putusan MK juga masih mengatakan ya single bar. Ya. Jadi jelas ya. Oke, kasih. Terakhir Bang, penegasan untuk Bang Hotman terhadap penegasan ke depan. Ini mungkin kalau bicara hukum Mas Anas aja nih. Penegasannya untuk ke depannya seperti apa? Karena udah mulai pada ricu nih ramai. Itu yang penegasannya adalah pertama ketika kita memutuskan preskon ini, dan ini bukan yang pertama kali kita lakukan karena di beberapa daerah ini sudah melakukan hal yang sama, somasi terbuka dan kemudian menuntut agar Pak Hotman untuk melakukan permintaan maaf atas pernyataannya dia yang menuduh bahwa Pradi versi Otto tidak sah dan kartu advokat yang ditangani oleh Prof. Otto itu dianggap tidak sah. Sementara di sisi lain dia sendiri membantah. Kita punya bukti konten itu dibuat. Artinya apa? Dia harus secara terbuka menyampaikan permintaan maaf itu kepada rekan-rekan advokat khususnya. Kalau memang ini tidak dilakukan permintaan maaf secara terbuka, ya, maka kita akan mengambil proses hukum. Dugaan tidak pidana sangat jelas ya, dugaan menyebarkan berita bohong yang dapat menimbulkan kegaduhan itu saya kira sudah tergambar di berbagai daerah, yang termasuk juga pencemaran nama baik terhadap lembaga, dalam hal ini adalah Pradi. Jadi kita lihat 2 hari ke depan, kalau memang tidak ada itikat baik dari yang bersangkutan, maka kita tidak segan-segan, hampir dipastikan akan mengambil langkah hukum yang sama seperti yang kemudian dilakukan di daerah-daerah. Mungkin saya tambahkan ya tadi yang terkait tadi. Jadi mungkin sekarang itu kita bisa kualifikasikan memang secara fakta itu ada multiple, tetapi ada 2 kualifikasi ya. 1, Peradi yang lahir dari Undang-Undang Advokat dan organisasi advokat yang lahir dari SKMA 073 gitu ya. Karena berdasarkan SKMA 073
maka diperbolehkanlah ya advokat kemudian ya bersama-sama mendirikan suatu organisasi, dan kemudian mereka ini jadi punya kewenangan, padahal tidak ada diatur menurut sesuai undang-undang advokat kewenangan yang diberikan oleh negara gitu ya. Nah kemudian karena berdasarkan SKMA itu mereka boleh mengajukan untuk ya dilantik, dan tentunya sebelumnya mereka juga melakukan pendidikan ujian profesi advokat dan kemudian bisa dilantik yang sudah lulus dari ujian advokat mereka. Jadi ada dua klasifikasi gitu ya. Pradi tetap konsisten mempertahankan single bar, kemudian ada SKMA yang multi bar. Itu ya penjelasan dari saya. Oke, terima kasih ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.